Kami telah terhubung dengan narasumber kita, pakar pendidikan anak dan keluarga, Ayah Edi. Jadi Ayah Edi, ada tuh seorang psikolog anak dan pakar asuh, Michelle Borba ya. Dia bilang salah satu soft skill yang paling menentukan masa depan anak dan paling bisa dilatih di rumah itu kegigihan dan ketekunan katanya. Karena ini merupakan keterampilan terpenting yang dapat mendukung kesuksesan seorang anak di masa depannya. Gimana menurut Ayah Edi? Ya, saya melihat ada dua hal ya. Orang sukses itu ada dua hal. Yang pertama itu spesialisasi. Yang kedua itu yang barusan Mbak Nadia sebutkan itu. Jadi yang pertama itu ya kita berhasil menemukan kita ini ahlinya apa, cocoknya di bidang apa, spesialisnya mestinya apa. Nah, itu ya kita fokus gitu. Fokus untuk ya gigih tadi memperjuangkan. Nah kalau gigih ini dalam konteks saya disebutnya life skill. Ya, life skill itu mandatory. Jadi mau apapun spesialisasinya, dia mandatory. Gitu. Jadi kalau nggak bisa itu, maka ya dia nggak akan bisa mencapai apapun. Meskipun udah punya spesialisasi tapi nggak gigih ya Raiso ya, kalau orang Jawa bilang. Ya kalau gambarannya kalau kita sekolah gitu ya, meskipun sekolahnya itu udah sesuai dengan bidang kita, tapi kalau kita nggak gigih ya nggak akan bisa. Gitu. Mandatori. Tapi kalau tentang peranan keluarga dalam pendidikan anak, itu seberapa pentingnya? Ayah Edi mungkin bisa menggambarkan ya, orang tahu penting nih, tapi seberapa penting sih itu, persisnya seperti apa? Karena bahkan sekarang masyarakat kita sudah sadar belum gitu soal arti pentingnya peran keluarga dalam pendidikan anak. Gini Mbak Nadia, kita kenal udah lama sekali ya. Mbak Nadia bahkan adalah orang pertama yang memfasilitasi saya untuk mengkampanyekan keluarga dengan Indonesian Strong From Home-nya. Jadi kenapa sampai program itu lahir? Karena saya tuh dulu seperti kebanyakan orang Indonesia berharap pada negara, berharap pada pemerintah. Tapi saya ini orang yang sudah mengikuti pemerintahan dari zaman Pak Harto sampai sekarang. Dan kayaknya capek gitu kalau kita berharap pada negara. Ya selalu begitu-begitu aja. Nah terus saya coba mikir nih Mbak Nadia. Ini sebenarnya persoalannya di mana? Persoalannya gini, yang membentuk negara itu kan masyarakat. Yang membentuk masyarakat itu keluarga. Jadi kalau mau berharap negara bagus, ya mulailah dari keluarga. Karena cikal bakalnya negara itu adalah dari kumpulan keluarga. Sebut saja kita bicara bentar lagi 2024 pemilu. Semua orang berharap dapat calon presiden yang terbaik, yang paling bagus, yang kriteria begini. Nah, terus dari mana kita dapatnya? Kan calon-calonnya dari masyarakat. Masyarakatnya dari keluarga lah. Kalau keluarganya didiknya nggak bener, ya pepesan kosong harapan kita. Itu. Nah kita bisa berharap Presiden Indonesia ke depannya akan begini. Ya jelas kalau pihak keluarga menghasilkan orang yang seperti itu. Nah sekarang kalau dari anak kecil aja sudah nggak dididik untuk jadi orang hebat, terus kita mengharapkan pemimpin kita jadi hebat, itu mimpi kali ya itu. Nah jadi ketimbang kita berharap, ketimbang kita menyalahkan, kenapa nggak kita mulai dari kita aja gitu. Kalau seandainya rumah Mbak Nadia, rumah saya, rumah teman, tetangga, dan sebagainya berhasil menciptakan satu orang unggul, maka calon presiden unggul itu jadi gampang nyari ya di Indonesia. Benar. Iya. Jadi kalau masih berharap pada negara, sudahlah, capek gitu. Saya sudah 10 tahun kok berharap gitu. Makanya lahirlah program kita waktu itu, Indonesian Strong From Home. Iya. Itu semua persoalan ini bisa diselesaikan dari rumah. Indonesian Strong From Home itu berarti sekarang masih tetap relevan ya? Itu kan udah lama banget kita menginisiasi ini ya, zaman dulu kala itu ya. Masih relevan? Tetap relevan. Selama, mungkin selama-lamanya atau selama paling enggak Indonesia belum strong. Iya. Benar. Gitu, strong ini kan konteksnya luas sekali. Strong dalam berbagai hal ya. Iya. Enggak hanya tubuh yang strong, tapi pikiran strong, mental strong.
strong di berbagai aspek. Ya, kira-kira kayak gitu. Jadi, ayo deh kita sadar deh gitu. Bagaimana mungkin kalau kita nggak menghasilkan calon yang dipilih yang bagus, terus kita berharap memilih orang yang bagus. Iya. Masalahnya sih para orang tua ini di keluarga tuh dulunya juga seorang anak gitu. Iya kan? Itu dia. Itu problem terbesar, Mbak. Itu problem terbesar. Dan masalah yang terjadi adalah kita nggak pernah sekolah jadi orang tua. Maka itu. Kayak kita dulu banyak ngomongin soal parenting itu bahkan kayaknya udah lama tapi sekarang masih diucapkan seolah-olah itu sebuah hanya ucapan-ucapan belaka gitu yang tanpa makna gitu. Iya, dulu sempat tercetus ya dari pemerintah mau bikin sekolah parenting. Jadi orang tua itu disekolahin. Saya sempat diundang. Waktu itu idenya apa? Nah idenya waktu itu mau bikin sekolah para orang tua. Saya bilang sudahlah nggak usah bikin repot-repot. Kalau bikin sekolah orang tua tuh budgetnya gede, siapa yang mau jadi pembicara? Terus siapa yang mau datang itu masalahnya. Ini loh kita bicara orang tua yang harus ngurukin makan, nafkah, ini anak. Terus suruh tiba-tiba dari sekolah, lawang kita aja untuk ngambil lanjutan S1, S2 atau S2 aja udah kebayang kan Mbak Nadia? Kebayang. Jadi akhirnya saya bilang gini aja lah, mendingan kita sewa stasiun TV 1 atau radio, ambil satu pembicara yang kira-kira capable atau layak, pantas gitu, jadi jadikan pembicara, sudah di-broadcast ke seluruh Indonesia. Itu diadakannya misalnya Sabtu atau Minggu di mana orang tua itu lagi nongkrong di rumah atau tidak sedang bekerja. Nah, jadi nggak perlu biaya apa-apa, bayar pembicara yang cuma satu, kemudian nggak perlu bangun-bangunan sekolah dan sebagainya, nggak perlu orang tua transport datang, waktunya invest gini, enggak, saya bilang. Nah, itu baru mau jalan, udah berubah lagi pemerintahannya, Mbak. Udah lupa lagi dengan obrolan kita. 2 jam saya ngobrol itu, saya jelaskan, ini loh konsep yang paling gampang gitu, Indonesian Strong From Home, caranya gimana? Nah, seperti itu dijadikan kayak, jadi idenya kayak Nanny 911. Iya benar-benar Nanny 911. Iya. Jadi sebetulnya tapi itu difasilitasi oleh pemerintah, kemudian di broadcastnya lewat 2 channel itu, TV, radio. Kalau di mobil orang nggak sempat nonton TV, dengerin radio. Iya. Padahal menarik, nggak terlaksana ya. Baik, berarti ini oke. Nah, gimana? Itulah kembali kalau kita berharap pada pemerintah. Pemerintah itu ganti-ganti lah, kepentingannya beda-beda. Berharaplah pada diri sendiri lah, ini makanya dari rumah. Kalau memang suksesnya pendidikan anak tuh berawal dari rumah, itu berarti kan orang tua harus pada sadar kan, ya nggak? Benar nggak? Ya sebenarnya di tataran sadar sudah, tapi di tataran mau itu yang belum. Karena untuk jadi mau itu berat, Mbak, begini ya. Contohnya gini ya, saya Ayah Edi nih, ketika dulu menyandang nama Ayah Edi itu sebenarnya beban berat. Sudahkah saya pantas menjadi contoh bagi anak-anak saya? Itu dulu lah. Anak saya bilang apa terhadap ayahnya? Itu makanya setiap hari hampir sesering mungkin saya tanyakan, ayah tuh kayak gimana sih menurut kamu? Seperti ayah di mata kamu. Nah, yang kedua sama istri, mau dievaluasi sama istri, walah ini paling abot. Itu oke. Sekarang ada rumah, ada sekolahan, ada lingkungan masyarakat. Jadi, kita gimana ya di ini domainnya sekolahan gini, terus di rumah tuh harus tahu domainnya, ada porsinya masing-masing gitu. Gimana Ayadi menjelaskan ini nih, mumpung kesempatan bagus. Wah, ini pertanyaan cerdas banget. Gini Mbak, saya udah lama berpikir seperti pertanyaan ini sebelum diajukan. Jadi kita mulai dari mana? Saya katakan mulai dari sekolah, bukan dari rumah. Kenapa dari sekolah? Karena sekolah itu adalah lembaga otoritas yang ditunjuk oleh Undang-Undang Dasar, Mbak. Dia bisa punya kekuatan memaksa. Nah, idenya adalah sekolah itu dijadikan sekolah buat anaknya, juga sekolah buat orang tuanya. Dan itu saya wujudkan di Bali. Kejadian itu, cuma skalanya kecil. Sekolah apa tuh? Orang yang mau menyekolahkan di tempat saya, teknisnya nih Mbak, harus dites dulu, dievaluasi dulu, dia masuk orang tua level apa, grade apa, A, B, C, D.
atau E. Ada levelingnya. Oh. Nah, nanti dari situ kita bisa tahu bahwa keluarga ini dia starting point-nya di grade D. Jadi dia orang tua grade D. Nah, tugas sekolah itu mengupgrade orang tuanya sampai level A. Karena kalau orang tuanya mencapai grade A, udah pasti anaknya sukses. Saya garanti itu. Karena anak itu mencontoh orang tuanya, bukan mendengar nasihat orang tuanya. Berarti anak orang tua mencapai grade A itu berapa tahun? Sekolah? Nggak lama. Karena saya menggunakan peraturan yang sangat keras. Misalnya, saya bantu mereka untuk one stop counseling. Jadi kalau ada masalah apapun, bahkan masalah suami istri pun, itu konsultasinya ke sekolah dan saya konselornya. Oke, karena masalah suami istri ngaruh banget tuh ke anak tuh. Pengaruh. Gede banget. Gimana mau mendidik anak kalau mereka aja belum damai, belum sepakat, belum sepaham, belum searah. Oke. Mau dibawa kemana anak kita? Oh, dibikin begitu ya, konseling langsung set gitu dengan cara-cara adat gitu ya. Ayah Edi. Ya, kemudian yang kedua, anak itu direview setiap ada masalah anak kita cari ke rumah. Bahkan kami punya yang namanya agen rahasia untuk memantau keadaan di rumah secara sembunyi-sembunyi. Wow. Nah, kenapa? Karena banyak orang yang nggak ngaku kondisi rumah sesungguhnya. Jadi ketika anaknya bermasalah di sekolah, kemudian kita detek, ini pasti sumbernya dari rumah. Nggak ngaku, kita panggil orang tuanya. Mau nggak mau kita pakai dinas intelijen, pakai kamera, kita kasih bukti-bukti ini. Jam sekian, tanggal sekian, bulan sekian, ini kejadiannya kayak gini. Dan itu kejadian, dan itu nggak bisa mengelak. Nah, kalau udah gitu, kami tawarkan ibu mau berubah atau cari sekolah lain. Tegas banget rupanya. Itu sekolahnya cuma satu di Bali doang? Iya, prototipe, dan itu juga sekarang udah tutup gara-gara hancur COVID kemarin. Karena memang sekolah macam gitu itu adalah ini cost center, bukan profit center. Nggak mungkin dibikin profit center. Iya, mahal banget itu kalau sampai sedetil ada one stop counseling. Kagak sekolah ada. Mana yang ada yang selalu memberikan parenting. Sekolah mana yang sampai punya dinas intelijen. Iya, wah, padahal tuh bagus banget, harus sampai ke situ harusnya. Aku juga memikirkan itu loh sebetulnya. Nggak mungkin tuh kalau cuma satu doang gitu, habis itu nggak ditanya lagi orang tua di rumah bagaimana. Kecuali kalau dapat hidayah kali ya dia. Iya, dan alhamdulillah hasilnya Pareto, Mbak. Jadi 80% orang tua mau berubah. Bahkan kalau boleh saya katakan 95% orang tua mau berubah. Karena ketika saya katakan cari sekolah lain yang lebih bagus dari sekolah ini, di mana dia cari? Nggak ada. Akhirnya mereka terpaksa mau berubah. Itu yang saya katakan. Iya. Sekolah punya otoritas memaksa orang tua untuk berubah atau jangan sekolah di sini. Baik. Jadi udah kelihatan banget ya, ada penelitian khusus nggak sih yang mengungkapkan gitu bagaimana anak-anak dididik, diasuh, keadaan dia di sekolah pada saat nanti dia dewasa. Nih longitudinal research, berarti ketika dewasa dia bisa jadi pemimpin gara-gara dulu tuh kayak seperti itu tuh pola asuhnya. Ada, Mbak, ada. Negara itu namanya Finland dan Denmark. Nah, makanya saya sampai diminta endorse untuk buku tentang bagaimana orang-orang Denmark mendidik anak. Nah, jadi di buku itu digambarkan bahwa pertama negara itu harus menganggap masyarakat atau penduduk atau bayi itu investment masa depan. Makanya, Iya, makanya pemerintah Finland itu berinvestasi mulai sejak anak di rumah sakit di kandungan sampai balita sampai sekolah. Artinya berinvestasi itu adalah mereka yang membuat sistem pendidikannya. Orang tua ngikut sekolah. Gila ya, memang luar biasa. Ya, adalah satu lagi yang lebih menakutkan. Dan ini prototipe sekolah saya itu nyontoh Denmark. Sampai di Bali itu yang sekolah itu orang Finland, Mbak. Sampai saya itu ada kewajiban bilingual untuk sekolah di tempat saya itu. Bahasa Indonesia harus bisa, bahasa Bali harus bisa. Itu orang Denmark sampai khusus bahasa Indonesia, kursus loh, demi untuk bisa diterima. Wow. Ya, di sana emang udah contoh banget, itu udah jelas, itu terbukti itu ya kan? Ya udah proven, itu tinggal dibesarkan kemudian di copy paste. Hanya ini perlu keberanian. Finlandia itu punya satu
satu policy ya untuk pendidikan. Siapapun presidennya, siapapun menterinya, nggak boleh ganti policy. Oh. Gitu. Jadi Finland itu berhasil setelah 30 tahun. Jadi Finland yang sekarang, tenis yang atau Denmark yang sekarang itu setelah 30 tahun. Setelah 30 tahun. 30 tahun memang prosesnya panjang, namanya one generation changing. Yes. Jadi nggak bisa misalnya hari ini kita terapkan bulan depan itu langsung berubah, nggak. 30 tahun. Jadi generasi A ganti ke generasi B. Dan itu masih sustain sampai sekarang di Denmark itu. Dan itu adalah provennya. Dan mereka melakukan riset sebelum itu, sampai sebelum mengambil keputusan bahwa siapapun presidennya, siapapun menterinya, tidak boleh mengubah GBHN pendidikan. Wah, kalau di pemerintah kita kan sulit benchmarking itu, nyontoh ya, paling satu-satu kayak HED, terus ada mungkin sekolah lain gitu, nggak bisa, itu merupakan kebijakan nasional gitu dari pemerintah ya, agak sulit ya. Kalau itu mungkin saya dan kita semua tahu lah gitu ya, bahwa ganti menteri, ganti kebijakan, ganti presiden, ganti kebijakan, dan kadang-kadang kebijakannya nggak esensi Mbak, cuma SMA jadi SMU, kemudian sekarang jadi SMA lagi, terus kebijakan yang diubah itu kelas 1 menjadi kelas 11 kan gitu, kelas 12, apa ini? Sampai angkatan Mbak Nadia sama saya pasti bingung kalau ada bilang kelas berapa, 12 ayah, saya itu harus ngitung 12 kurang kok sama 6, sih? kurang 3. Aku juga ngitung gitu. Iya, kan sangat tidak esensi itu. Esensinya ya bukan itu. Esensinya itu di sistem dan kurikulum. Iya. Aku jadi ingat ini bukunya si Amanda Ripley itu loh, The Smartest Kids in the World, ya kan, anak-anak paling pintar di dunia dan cara membentuknya nih. Itu karena belajar dari pendidikan di Finlandia juga tuh, kasih contoh-contoh di sana. Jadi oke, terakhir berarti kesimpulannya gimana, Ayah Edi? Kesimpulannya saya minta rekaman pembicaraan ini, karena jarang sekali yang secerdas Mbak Nadia bertanya, karena saya tergantung pertanyaan gitu. Oke. Biar saya juga bisa broadcast di media sosial. Nanti mohon dengan sangat dikirimkan ke saya. Pasti for sure. Berarti terima kasih banyak Ayah Edi sudah berbincang di Radio Idola Semarang. Sukses selalu Ayah Edi, sampai jumpa. Baik. Terima kasih banyak. Ya. Demikianlah Mitra Idola Ayah Edi, pakar pendidikan anak dan keluarga.